kita punya strategi khusus untuk pemirsa itu tetap nonton TV. Nah, iki. Gimana Jadi, caranya? itu tadi Bu. Cerita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Good Work Podcast, teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Saya Leo Tani Maju ditemani Mbak Niska. Kita akan ngobrol di subsektor televisi. Memang hari ini khusus televisi dan radio. Oke. Tapi kalau di sektor industri kreatif ini, televisi sendiri, radio sendiri atau jadi satu? Jadi satu. Jadi satu ya? Mm-mm. Oh, berarti pas, cocok. Pas. Kita punya narasumber yang Dua-duanya. iya. Mengawinkan Two in dua one. subsektor ini. Oke, kita sambut ini dia Pak David Malang TV. Wah. Selamat datang Pak David. Selamat datang. Pak David Malang TV tapi pinter. Apa? Gawe dress code ono KDS. Iya. Malang TV dan KDS 8. KDS Satu perusahaan. Iya, baru tahu aku. Wah, iki kudu makanya podcast ini penting untuk mengetahui. Yang belum tahu jadi Ya, tahu. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak David? Baik sekali Pak. Saya Iya. Leo. Ya. Kaya. Iya. Oke. Malang TV itu berdiri kapan sih Pak? Kayaknya sudah cukup di Malang ini. Iya. Pionirnya juga apa enggak? Kalau di Malang. Malang iya. Malang iya. TV ya? Sama. Jadi Malang TV itu dulu mulai siarannya tahun 2004. 2004. Jadi 2004 itu kita mulai siaran, kita punya program dulu cuman 8 jam awalnya. Oke. Setelah itu kurun waktu kita ditargetkan untuk 18 jam sehari 18. untuk Oke. siaran. Dan kebetulan sekali Malang TV ini punya identitas yang mungkin orang-orang Malang sudah tahu semua. Jadi Malang TV ini punya tagline itu dari warga Malang untuk Warga Malang. Iki. Warga Malang Keren. untuk warga Malang. Pak David ini marketing komunikasinya Malang TV, markomnya. Iya. Aku ngobrol tentang TV yang sempat tadi kita bicarakan itu, yang harus punya segmen yang jelas. Jelas. Oke. Atau apa ya ini ngarani? Target. Pasar, karakteristik, style apa? Malang TV stylish banget loh. Iya, jelas gitu. Jelas gitu. Jelas. Dia tuh berbeda kalau menurut Apa menanya kacamata kita nih ya. Eh. Dia tuh berbeda dari TV-TV mainstream yang lain. Dia ini nyentrik. Ya. Dia berbeda. Itu apa ya? Yang membuat istilahnya kenapa sih Malang TV itu berkonsentrasi maksudnya Atau konsentrasi ini nanti sih. ya. Ya. Ini. Kita sebenarnya televisi yang hampir 80% sih hiburan. Jadi rata-rata 75% hiburan lah. Sisanya ada program-program informasi. Jadi kita sebenarnya ngajak masyarakat Malang ini untuk sepenuhnya berpartisipasi. Jadi masyarakat Malang ini boleh tampil di Malang TV dan kita juga menyajikan warga Malang ini untuk warga Malang juga. Jadi konsepnya semua memang warga Malang itu. Untuk warga betul. Malang. Nah hiburannya itu tadi Pak ya kalau saya kan melihat Malang TV itu mungkin ya mohon maaf tidak 18 jamnya itu saya lihat mungkin ada beberapa segmen aja yang sempat saya lihat gitu ya. Nah hiburan itu yang diambil sama Malang TV itu apa hiburannya jenisnya? Hiburan kita sih banyak ya. Kita semua yang masuk di layar televisi rata-rata adalah hiburan. Sisanya adalah informasi. Jadi hiburannya itu misalkan musik, kuliner. Kita juga punya
informasi-informasi tentang Malang. Khusus ya Pak ya, khusus ya. Betul. Hiburannya itu juga emang cuman diisi warga Malang aja. Betul sekali. Jadi kita mungkin itu tetangganya sebenarnya. Pak Leo ya, tetangganya Bu Rizka, ada yang pernah nyanyi di Malang Saya TV. pernah loh. Oh, pernah ya? Saya juga pernah, Pak. Awal-awal dulu Saya pernah loh nyanyi di Malang TV, nggak tahu kan. Oh, pernah ya? Dokumentasi. Pernah saya. Pernah Saya loh. pernah ngeband di studio yang masih di Pandan Landung. Oh. Tapi Iya. saya nggak di studionya. Kebetulan pas ada acara semacam lomba gitulah ya. Terus ada Malang TV. Iya, Paling nggak sudah pernah masuk di Malang TV. Aku tertarik nostalgia sebenarnya. Kalau sekarang saya mungkin jarang nonton TV ya. Jadi kita buka ini apa yang sebenarnya saya temukan di Malang TV ini cukup unik bagi saya, keren. Ketika tontonan hiburannya itu live dangdut gitu ya. Ya, saya ini kan juga LLN ini ya pemusik, musisi. Aku tuh cukup terhibur ndelok Malang TV. Terhibur. Ujungku sampai gergeden. Jadi aku ndelok iki ambek ngoceh, ambek protes, aku tak delok terus, tak nikmati. Ya apa sih genarek fales sih lho. Tapi tak nikmati. Iya Tapi betul. aku sadar bahwa gak apa-apa. Iku wong Malang maksudnya artinya bahwa ada sisi dia itu ingin tampil atau Ya. dilihat oleh orang lain dengan keterbatasan atau apapun, dan barangkali juga itu bagian dari saya kira nggak masalah, nggak apa-apa. Artinya mungkin dari situ awakmu pas didelok tonggomu ya di Di komen dicocoti ya. Wah, ini didelok kadon kok fuales iya, ada pelajaran, ada sisi hiburannya itu menarik bagi saya. Nggak tahu kalau hari ini, tapi saya cukup terhibur loh. Waktu itu. Dengan dari warga Malang untuk Malang loh. Iya. Itu gimana itu ceritanya? Kenapa Malang TV mengambil konsentrasi itu? Mengapa? Oke, saya memang dari warga Malang untuk kota Malang. Kemudian yang tampil ya orang Malang. Nah itu latar belakangnya gimana sih? Story-nya terus gini. Yang mau tampil itu dikurasi dulu nggak? Terus dia kudu artis apa? Dia tuh sembarang orang gitu. Nah ini gimana ceritanya? Iya, kalau kita sih ngambil semua segmen masyarakat Malang yang kebetulan punya hobi bermusik. Untuk yang musik ya, itu yang hobi bermusik juga punya komunitas sebenarnya. Dan kita kebetulan untuk musik ini milih juga sih Mas, nggak terlalu random gitu ya. Iya, nggak asal semua boleh masuk gitu, nggak juga ya? Iya, jadi ada nggak ada demo yang sudah dikirim untuk dilihat kan ya. Iya, betul. Ada jadi, proses seleksinya juga. Iya, jadi di sana nanti konsepnya sederhana sebenarnya. Penyanyi ini pun nanti ada di titel atau dia ngomong warga mana. Jadi interestnya itu nanti warga Turen. Ya, misalkan di Turen, Jodipan. Ayo, kita itu secara ajakan juga untuk warga Jodipan itu nonton ini loh, tetangganya lagi masuk di Malang TV nyanyi, istilah seperti itu. Dan bagi saya itu keren, Pak. Jauh lebih real gitu loh. Secara target pasar lebih jelas, otentik dan apa ya? Artinya bagi saya pribadi ini sesuatu yang khas, yang apapun bentuknya itu menarik bagi saya. Karena misalnya kalau kita melihat misalnya Malang TV menargetkan pasare ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu sing nok pasar apa meneh dengan acara sobo. Ya, sopo itu ada macam-macam Mas. Sopo pasar, sopo kampung, sopo iki. Itu sesederhana orang hanya banget lah ya, ngobrol di sopo ya. Aku ya kadang iki gemes iki Karpe apa? Menarik gitu. Kampungnya sudah pernah dimasukin belum, Pak? Kayaknya ya sudah. Tapi kan kebetulan kita tidak ada. Pas lihat gitu kan
Oh, ini nang ini. Ya. Ini bagaimana perjalanannya dari awal sampai hari ini mungkin kan tidak ada yang banyak berubah ya. Oke. Apakah memang diyakini bahwa Malang TV ini cukup kuat sekali secara ya, Nah ya terus Ya, konsep apakah orientasi dan jadi yang pengen kita tahu sih jangkauannya tuh sampai kemana sih Malang TV, terus apakah akan dari sejak tahun 2004 sampai sekarang itu konsepnya apakah tetap, apakah ada improvement, Oke. terus apakah memang sudah yakin bahwa dengan genre ini keren nih. itu akan terus Siap, nggak dipertahankan, berubah, ya. akan sampai kapan gitu, terus juga pasang surutnya kondisinya itu seperti Iya. itu gimana, bisa diceritakan? Ya kalau Malang TV sih untuk perubahan konsep sih kita tetap pada pakemnya ya, pada pakemnya yaitu ya tetap kita ke Malang, di Malang ini tetap dari warga Malang untuk warga Malang. Area coverage kita jalan-jalan di Malang ini, di Malang Kabupaten, Malang Kota, dan Batu. Jadi itu yang tercover Ya, oleh Malang kami, Malang Raya. Jadi kita terus akan jalan-jalan ke situ. Jadi ngunjungi warga Malang itu kita pasti nggak bosan-bosan lah. Nggak kehabisan sumber. Nggak bakalan habis Bu, Malang ini Iya. dikelilingin. Ada aja nanti ya. Ada aja yang Aku yakin bakal itu. ditemukan ya. Iya karena Malang ini cepet banget kan progresnya Berubah ya. terus kita. Iya, berubah Gitu. terus. Akan selalu ada yang baru lah ya Ya. di Malang ya. Tapi itu ternyata cukup ya untuk menjadi materi sebuah televisi gitu loh. Hanya satu kota, satu Malang Raya Iya. itu cukup ya. Jadi lebih fokus ya sebenarnya kita untuk menjadikan televisi Malang TV ini sebagai kecintaannya warga Malang sebenarnya. Jadi kita memang sengaja mendekatkan diri dengan warga Malang. Paling enggak kita berusaha sebisa mungkin untuk keliling semua Malang ini. Siap. Gitu. Tapi pertanyaanku ini kan, oke lah, itu sudah terbukti ya, dan kita cukup bisa melihat Paling nggak semua orang bagaimana- tahu lah Malang Iya. TV. dari warga Malang untuk warga Malang. Tapi yang menjadi pertanyaan itu kan warga Malang ini kan bersegmen-segmen Betul. atau secara jenjang umur dan usia, Iya. apa Secara selera, selera ini kan macam-macam. random banget ah. Iya. Iki sakjane iki khususnya iki nanti. Kemana? Umur, usia, Berapa? dewasa, Pada apa. Kita sih umum sebenarnya Mas. Jadi kita kalau masalah size-nya atau umurnya itu kita memang ke arah 20 dewasa lah matur ya, dewasa. 27 tahun ke atas lah. Nah, cuman kita nggak menutup kemungkinan nanti kita juga ke anak-anak juga. Kita khusus ke ibu-ibu atau ke remaja itu memungkinkan sekali. Jadi di mana nanti warga Malang butuh tempat untuk berkreasi, butuh tempat untuk bekerja sama dengan kita, itu monggo, kita umum sebenarnya. Jadi kalau misal segmentasinya selama ini 27 ke atas lah, ya 25 itu sudah nonton Malang TV lah. Kalau misalkan kita dulu pernah bikin acara untuk adik-adik ya, jadi TK itu juga pernah. Jadi TK itu pun nanti monggo silahkan kalau punya sekitar beberapa TK di Malang mau tampil di Malang TV, menunjukkan semua kreativitasnya di TK itu ada apa sih yang bisa paling monggo itu ibu-ibunya, kakak-kakaknya Nah, si TK itu nonton semua. Jadi tapi ibunya yang bukan nonton, keluarganya kakaknya nggak nonton. Nonton sih Bu, di Nonton area ya. rumahnya itu mungkin ini anakku nanti pasti nonton. Kalau di ya. survei atau pernah melakukan survei usia Siapa yang paling sebenarnya? Siapa sangat yang paling banyak yang mendominasi Iya. pemirsanya? Jadi gini, Malang TV? kita sih pernah tanya random ya sih. Kita tanya random. Anak kecil pun saya tanya itu, Malang TV pernah lihat nggak? Pernah, curi dikit-dikit jadi. Oh iya, yang diinget-inget itu curi-curi. sibuk gak sama arek cilik tok takoknya. Jadi kita paling enggak tahu mereka pun pernah. Jadi orang yang pernah nonton Malang TV
yang secara umum. Hmm. Jadi pernah tahu Malang TV pernah, tapi belum tentu orang itu tahu Acaranya apa? Ya, Hmm. tapi kalau yang tahu acara Malang TV itu rata-rata memang penonton setia Malang TV antara 25 tahun ke atas lah. Seperti itu. 25 tahun ke atas apa 50 tahun ke atas ya? 50 tahun ke bawah. Oh, 50 tahun ke bawah. Bukan 50 tahun ke atas ya. Enggak, soalnya kan generasi sekarang itu ya saya nggak tahu sih ya, mungkin saya terlalu menjustifikasinya ke diri saya sendiri ya. Tidak terlalu banyak lah yang menonton TV gitu. Semakin apa Ya itu kan masalah semakin dari jarang. tidak hanya televisi lokal ataupun Nasional juga. ini semua Iya. televisi kan sekarang dihadapkan pada kondisi Itu. dengan adanya media yang cukup ini ya, deras sekali. Ya, mungkin itu tidak dipungkiri siapapun kalau misalkan kita semua sudah pegang gadget ya. Cuman kita punya strategi khusus untuk pemirsa itu tetap nonton TV. Nah, iki. Gimana Jadi, caranya? Itu tadi Bu, Cerita. kita nggak akan pernah lelah untuk keliling Kota Malang. Kita tetap samperin semua. Jadi warga Malang itu supaya mereka lebih dekat dengan Malang TV. Berarti sudah kuat dengan konsepnya, Iya. sudah kuat dengan strateginya Iya. itu bakalan ini dan yakin bahwa ini adalah strategi yang membuat ini terus bisa Punya bertahan, segmen tersendiri survive. juga. Iya. Artinya tidak akan ditinggalkan pemirsanya. Benar. Oke, jadi kalau berbicara televisi, sekarang itu kan mau nggak mau ada media lain yang juga secara apa ini konsisten apa ya, secara real Menggantikan peran iya, televisi. peran televisi itu Tergantikan sebagian besar itu diambil oleh media yang lain. media lain dan itu Ya. aksesnya Lebih mudah. gampang, Mas. Ya. Iya. Itu strateginya ya, Pak. Ya, jadi ini kita punya pakem sih sebenarnya di Malang TV itu terus apa namanya keliling ya, istilahnya kita tetap ke masyarakat, kita tetap keliling ke warga-warga Malang, jadi supaya nanti warga-warga Malang ini pun akhirnya atensi juga ke kita. Iya. Istilahnya seperti itu. Berarti bagaimana supaya orang masih tetap bahwa kehadiran televisi atau Malang TV ini tetap ada di masyarakat. Mungkin Mas Davi dan teman-teman itu memastikan langsung dengan cara datang, nggak survei juga ya, gawe acara langsung, gawe berkunjung, ya sobo-sobo itu mau kan, itu menarik juga. Kan di strategi televisi nasional kan juga begitu juga ya, banyak sekali yang langsung ke on the spot daerah. lah. on the spot. Iya. Kalau main di ini juga apa enggak ketika hadir digital atau untuk sekarang mungkin kita akan pengembangan juga ke sana. Paling enggak kita sosial media dulu ya, kita nggak bikin dulu untuk sementara, kita nggak bikin apa namanya sosial media sendiri atau gimana, cuman kita pasti tetap untuk channel-channel digital kita pasti akan tetap ada di sana. Jadi nanti misalkan di sosmed kita ada TV, terus di apa namanya video streaming juga nanti ada TV, istilahnya nanti akan seperti itu. Mungkin aksesnya memang kan kita sekarang mau nggak mau HP ya. Jadi kita kemana-mana juga HP. Jadi kita aksesnya nanti akan dikembangkan juga ke sana. Android. Yang menghidupi sebenarnya apa ya, satu perusahaan televisi itu yang paling utama bisa menghidupi agar dia tetap survive itu apa sih? Itu sebenarnya yang paling survive televisi itu dukungan masyarakat aja sebenarnya. Untuk jadi pendanaan realnya, operasionalnya? Iya, jadi Kok bisa? Gimana?
semakin masyarakat Malang ini semakin cinta sama Malang TV, semakin setia setia menonton Malang TV, itu pasti nanti arahnya atau apapun pasti kita akan berkembang tuh. Jadi mungkin dari teman-teman dari banyak orang pasti pengen join gitu ya. Ya. Karena jadi, banyak penontonnya. Betul. Jadi teman-teman misalkan dari warga Malang sendiri kepingin tahu, pingin kerjasama, oke, silahkan, kita welcome. Jadi paling enggak teman-teman kalau misalkan punya toko dan lain-lain mau konsultasi nih, beriklan yang baik seperti apa, monggo silahkan ke kami. Jadi kalau pendanaan secara utuh, yang penting Malang TV dan teman-teman televisi lain itu tetap ditonton, nggak ada masalah. Berarti intinya bahwa viewer yang banyak itu pasti menentukan akan menentukan besar kecilnya income yang masuk. Gampangannya begitu ya. Iya, secara industri realnya berarti itu ya, iklan masuk, karena penontonnya banyak, kerjasama masuk dan sebagainya karena penonton itu ya. Oke. Berarti iya nek gak ditonton nih sapa sih dalam kerjasama ya. Iya. Betul. Iya. Soalnya kan media untuk publikasi ya. Iya. Oke. Berarti Malang TV sekarang Mas ya? 18 itu. Kita sekarang running 12 jam. Oh, 12. Ya, kita running dari jam 9. Kita 16 jam. 16. Dari jam 6 jam 6 pagi, 10 malam. Oh, iya itu sangat 80% hiburan. Ya, kita sih informasi itu wajib istilahnya. Informasi juga di-create sendiri, apakah Create kerjasama? Nggak ada kerjasama dengan mitra? Ada, kita maksudnya kalau di-create kita sendiri ya, in-house kita. Jadi kalau informasi kita semua pasti kerjasama, Bu. Jadi dari pemerintahan kita juga sudah saling komunikasi bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah ini. Itu sudah pasti. Jadi kita pun nggak semata-mata cari duit semua gitu, Mas. Jadi informasi yang diberikan untuk masyarakat pasti bermanfaat. Gitu. Luar biasa. Entah apa bisa suara? Oke, kita masih punya waktu. Malang TV itu kan pionir, saya tadi bilang kan sempat tanya yang mengawali lah. Pada akhirnya terus muncul TV ne. Saingannya tambah akeh. Ono sing gak kuat saingan yo leren. Sama-sama lokal lah ya. Kan ono sing leren. Beberapa. Sana. Enggak tahu, kayaknya ada lah. TV tetanggamu yang dulu di ini kayaknya ada nggak? Yang di tetangga di mana? Jalan di Ijen yang pojokan itu. Roh. Sorry, Artinya memang perjalanannya waktu TV ini kan banyak sekali aku nih ngarane apa ya? Kompetitor apa enggak ya? Atau teman-teman ini berkolaborasi apa berkompetisi ya? Ini apa ini ngarane? Iya apa Mas? Jadi gini, TV itu kan yang sekarang ada istilahnya adalah televisi konvensional ya. Kita berada di bukan televisi yang bisa di mana-mana istilahnya. Nah, untuk televisi konvensional sendiri, sebenarnya kalau Kota Malang aja kita sih punya dapur sendiri-sendiri, punya keunggulan masing-masing. Kita punya produk yang dijual itu beda-beda, juga punya pemirsa yang beda juga. Meskipun sama warga Malang, kita kita sih kalau televisi lokal di Malang kita sih hampir komunikasi terus ya. Jadi kita nggak saling berkompetisi gitu. Jadi mungkin ada informasi yang seperti ini. Sekarang kira-kira kalau
bikin kayak gini, tempatmu dulu pernah bikin nggak seperti itu. Oke. Jadi kita nggak pure Enggak, kono gawe, evaluasi, kene enggak. gawe kudu silaku. Enggak juga gitu. Tapi kita mungkin lebih sering sharing ya tentang televisi lokal di Malang ini, televisi A, B, C kita sharing. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalkan secara program beda-beda pasti Pak. Siap. Oke. Iki aku ono pertanyaan kan. Tapi Kok takon terus sih sampean? sama tak kok? Enggak sih? Sampean takon sih. Aku sih. Karena ini di rumahnya teman-teman industri kreatif, Ya. jadi kudu tak takokno. Apa? Seperti yang terjadi di TV sebelumnya, misalnya UBTV tadi ya. Iya. Yang akhirnya dia memboyong sebuah Frame TV komunitas. Nah, di Malang TV ini kan beda. Mungkin lebih tepat TV komersil. Komersil. Iya. Nah, komersialnya ini yang aku pengen penasaran saja nih. Iya. Karena kita industri kreatif ada di segmen wake, termasuk segmen ini yo macam-macam sektornya maksudnya. Ono kuliner juga, ono. Nah, di Malang TV ini kan mbone saiki seperti yang disampaikan oleh Mas David tadi ini. Khas banget dengan curi titik. Oh iya. Iya kan? Curi titik kan produk kan? Iya. Produk ini begitu menempelnya dengan Malang TV gitu. Iya. Dia ada sejak Malang TV berdiri. Dan itu kuat ya. Dan kita tahu produk itu juga dari Iya. Malang TV gitu. Apakah Malang TV ini di luar bahwa apapun yang dilakukan dan kita tahu dari warga Malang untuk warga Malang, tapi penasaran saya apakah memang TV ini dibuat untuk sebagai sarana mempromosikan satu produk atau iki apa Mak? Aku pengen penasaran ya. Kok pinter ngono lho. Aku tinggal model ini soalnya. Iso. Jadi gini, televisi Malang TV ini sebenarnya dulu awalnya kita memang bikin televisi ini untuk masyarakat Malang. Jadi kita nggak punya untuk produk tertentu atau enggak. Kita kebetulan saja kita join memang lama. Gitu. Oke, kebetulan saja memang dengan produk itu ya, kita join sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi paling enggak ya lumayan lama. Jadi mulai tahun 2004 kita terus ya eksistensinya lumayan lama. Jadi itu menggandeng sekali. Nah itu kalau berarti istilahnya produk-produk lokalnya Malang punya kans besar untuk bisa bekerja sama dengan Malang TV. Makanya. Itu konsepnya kayak apa tuh kalau mau Iya, kerja sama? Ini kan di sektor konsepnya 16 line kan 17 ya. Iya. 16 line itu kan punya potensi yang sangat besar untuk di media promosi salah satunya. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan teman-teman Malang TV ya, mau dari kuliner apa itu ya apa itu menarik sekali caranya, konsepnya gimana, caranya bagaimana, kira-kira itu betul kalau apa? Misalnya berbiaya itu kira-kira mampu nggak sih? Nah sampai kira-kira sing ya opo sing iso kerja sama Malang TV. Iya. Mumpung iya, buat teman-teman yang mungkin kepingin atau ingin bertanya, kepingin konsultasi seputar periklanan dan lain-lain, monggo kita dihubungi atau bisa kirim email di marketing.malangtv@gmail.com. Mau bertanya di situ, kira-kira kapan tim kami bisa berkunjung untuk berkomunikasi, silakan. Jadi kita untuk UMKM kita juga sahabat UMKM lah. Jadi butuh channel itu apik lho. Sahabat. Namanya sahabat UMKM bukan judulnya? Bukan. Bukan. Kalau apa? Kalau pakai channel bagus itu. Iya, pakai channel kerja sama. Cukup pindah. Saya suka nih, keren. Sahabat UMKM. Pembinaannya jelas itu. Jadi monggo silahkan nanti berkomunikasi ke kita pun istilahnya komunikasi dulu.
Kalau misalkan untuk biaya kita juga nanti ada rate-nya khusus untuk UMKM. Jadi benar-benar spesial lah ya. benar-benar apa namanya Saling ini ya, iya, support ya. jadi nggak ngeberatin banget Mm-mm. gitu istilahnya. Jadi paling enggak mereka juga dapat informasi, mereka juga bisa dipublish, mereka juga bisa nanti akhirnya tahu oh berarti beriklan yang baik benar seperti ini. Tapi itu nanti apakah iklannya memang melalui channelnya Malang TV aja ataukah di dalam konsultasi itu nanti juga ada semacam mentoring untuk mengiklan di media yang lain? Iya, untuk sementara kita memang utamanya ada di Malang TV. Cuman nggak menutup kemungkinan kita bisa nanti supportkan juga untuk channel digital Malang TV. Jadi misalkan di Malang TV ada di YouTube, monggo silakan nanti kalau ingin di YouTube juga silakan, di Insta juga silakan, di Facebook juga silakan. Kita tetap support semua yang bekerja sama dengan kita. Paling tidak kita support lah untuk itu. Seberapa efektifkah sih sebuah iklan? Ya memang gini ya, kalau namanya orang mengiklan itu kan banyak banget. Tapi yang bisa melekat ke benaknya konsumen itu kan nggak banyak. Ya, contohnya mungkin dari sekian banyak yang iklan di Malang TV yang kita ingat yang curi dikit-dikit itu kan ya. Nah, sebenarnya seberapa efektifkah mengiklan di televisi itu? Kalau efektivitas kita bisa dibilang gini, kita menaruh produk itu harus tahu dulu. Misalkan makanan nih, kita mau bikin apa dari makanan ini, punya ciri khas seperti apa, yang makan nanti kira-kira siapa, apakah anak muda ataukah ibu-ibu atau bapak atau untuk konsumsi umum misalkan seperti itu. Kita nanti konsultasi, kita kasihkan kreativitas modelnya seperti ini, nanti arahnya ke sini, paling enggak target marketnya ke sini. Jadi nanti kita akan uraikan dan kita buatkan sebuah kreativitas seperti itu. Jadi kalau misalkan nempel apa enggaknya di masyarakat, efektif apa enggaknya di masyarakat, nanti kita coba komunikasi dengan kita, segmennya seperti ini, nanti peminatnya siapa, sudah pernah ngapain aja, kita butuh konsultasi seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi itu untuk impact-nya sendiri diukur nggak itu? Kira-kira ada nggak untuk mengukur istilahnya dengan mengiklan itu dia punya kira-kira apa indikatornya gitu keberhasilan dari? Ya sebenarnya kita lihat dari konsumen yang datang ya. Konsumen yang datang itu sebenarnya itu cara yang paling simpel. Berarti peningkatan omset lah gampangannya ya, semacam aja. Itu ya. Betul. Satu, yang kedua konsumennya ditanya tahu dari mana. Tahu dari mana. Itu cara apa namanya yang pertama, yang paling simpel untuk mengetahui bahwa kita itu seberapa efektif ya. Gitu. Jadi istilahnya kalau survei yang detail kita kan nggak perlu lah untuk teman-teman UMKM kan terlalu biaya banget gitu ya. Jadinya nanti jatuhnya mahal lah ya. Iya, jadi paling enggak surveinya gitu aja. Setelah beriklan kita kasih term kurang lebih sebulan lah istilahnya. Kita punya progres sebulan ini monggo dinilai, dikoreksi, apa namanya, paling enggak dilihat apakah ada perkembangan yang signifikan, istilahnya seperti itu. Menarik ya. Spesifik guys. Ya, sukses pokoknya. Malang TV cukup dia seksi. Bisa hidup karena dia kerjasama dari seluruh pihak di Kota Malang. Karena khusus untuk orang Malang itu. Malang Raya. Malang Raya. Makanya jadi karena segmented itu mungkin. Iya, saya setuju. Ya. Kalau berbicara segmen televisi, kalau mau dilabeli lokal misalnya. Malang TV paling punya segmen. Iya, ini jujur ya. Udah melekat sudah. Malang itu TV. Keren Pak. Tinggal bagaimana, apakah memang sorry kalau saya bilangnya ini untuk segmen mungkin anak muda belum ya. Tapi tinggal bagaimana mungkin Malang TV akan melebarkan sayap untuk membuka ruang untuk teman-teman sing
Oh, Iya, itu ekonom syarah iya, ini. anak-anak Bisa. ekonomi, Yang dua- anak-anak kreatif ini loh. Iya. 17 tahun lah, Iya. sing baru Heeh. mau naik daun. Monggo. Mau naik Silakan. pelaminan juga Jadi, kayaknya. Iya, kita sih untuk anak muda nggak menutup ya. Cuman mereka tinggal punya beberapa komunitas yang sekiranya bisa kerjasama dengan kita, monggo silakan. Oke. Jadi welcome banget Malang TV untuk Berarti kalau siapapun yang pengen ini bisa langsung datang aja Iya. atau bisa IG-nya ada, lewat- Mas? lewat ada email. IG-nya nanti mungkin dikasih di titel aja Mas ya. Oke. Iya. Baca. Oke, siap. IG, Facebook sama Mhm. apa namanya YouTube. Jadi ada. Oke, jadi bisa kamu kepoin, kepoin Malang ya TV. apa. Malang TV. Cek langsung di Malang TV, bisa buat ajak kerjasama bareng ataupun turut serta berkreativitas di situ. Yang jelas dari warga Malang untuk warga Malang. Yes. Curi dikit. Oke, terima kasih Mas David. Terima kasih. Sukses selalu, sukses Iya. buat Malang TV, sukses untuk industri pertelevisian terutama di Kota Malang. Oke, sampai jumpa di Malang Good Work. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.